Halo Sobat Pasukan Penggali Informasi Militer, kali ini Mimin ajak kalian untuk jadi visioner tentang perubahan cara perang di era masa depan. Tahu nggak sih guys, perang itu dari dulu ya gitu-gitu aja. Tank lawan tank, kapal lawan kapal, atau kapal selam, pesawat lawan pesawat. Kesannya monoton, hanya saja perubahannya di teknologinya. Padahal kalau dilihat dari film animasi Jepang, banyak robot-robot yang menjadi alat perang manusia di masa depan. Maksudnya gimana sih Min? Nih, Mimin jelasin perang model masa depan ya. Dengerin baik-baik kayak anak TK yang dikasih tahu gurunya ya. Hehehe. Kali ini, Mimin ingin tunjukin salah satu karya dari Tsubame Industries dari Jepang. Namanya robot Arcax, robot yang bisa dikendalikan oleh manusia sebagai pilot di dalamnya. Nah lo, macam mirip Gundam, Patlabor, dan semisalnya. Tapi versi mininya ya, karena robot Arcax ini tingginya hanya 4,5 meter aja guys. Robot ini dapat dikendalikan oleh manusia, berfungsi dengan baik, dan tampilannya keren pakai banget guys. Setiap bagian bergerak dengan kecepatan, keluasan, dan tenaga yang memadai. Dan itu keren. Untuk menciptakan robot yang memiliki semua fitur yang diperlukan, Tsubame Industries mengidentifikasi setiap kemungkinan masalah dan mengintegrasikannya ke dalam spesifikasi desain. Arcax memberikan perhatian besar pada konsep pengoperasian dengan cara dikemudikan manusia langsung dari dalam kokpit. Buka hatch, masuk ke kokpit, dan kendalikan robot dengan rasa menyatu. Mirip anime gitu ya guys. Emang sih teknologi sekarang banyak yang diadaptasi dari anime Jepang ya guys. Menyediakan pengalaman baru dalam berkendara dan mengoperasikan robot adalah konsep yang dijaga sepanjang proses pengembangan. Jadi jangan membuli pencinta anime ya guys. Barangkali di masa depan dia membuat teknologi baru yang terinspirasi dari anime. Hehehe. Fusi antara desain mekanis dan estetika desain, Tsubame Industries tidak berkompromi pada estetika hanya demi desain mekanis. Namun, sebaliknya, pembuat robot Arcax ini juga tidak mengorbankan performa mekanis demi estetika semata. Selama pengembangan, insinyur mekanik dan desainer bekerja erat untuk menciptakan robot dengan tingkat desain yang tinggi, sekaligus memiliki kesempurnaan mekanis yang optimal. Jadi orang Jepang itu kalau bikin sudah diperhitungkan semua aspeknya ya guys. Jangan kayak bocil-bocil ngoprek motor sport dirubah bannya jadi kecil ukurannya. Padahal itu kan ada hubungannya dengan torsi mesin dan beban berat pada ban. Malah diakali tanpa penelitian dari orang-orang yang sok keren. Mikir pakai dengkul dong. Salah. Hehehe, pakai otak Mimin maksud. Hehehe. Keamanan mekanik berbasis standar internasional. Tidak cukup hanya membuat robot besar yang bisa dinaiki manusia. Sebagai pengembang dan produsen, merupakan tanggung jawab Tsubame Industries untuk memberikan robot yang aman dan bisa dioperasikan dengan percaya diri. Mereka melakukan analisis resiko berdasarkan standar ISO dan JIS untuk memastikan produk yang sangat andal. Perspektif pergerakan. Degree of Freedom atau derajat kebebasan. Untuk mencapai 26 derajat kebebasan pada sendi Arcax, banyak faktor diperhitungkan dalam proses desain. Karena tiap bagian bergerak dapat berada pada posisi apapun saat operasi, analisis kontak dilakukan berulang menggunakan software 3D, dan desain eksterior dimodifikasi untuk menghindari interferensi. Selain itu, kabel harus melewati setiap motor di area persendian, sehingga desain dilakukan hati-hati untuk mencegah putus atau kerusakan kabel. Nah, detail banget kan pengerjaannya? Kalau sampai salah, nih robot bisa putus urat kabelnya. Perspektif pergerakan robot Arcax. Cockpit hatch. Mekanisme pembukaan hatch yang kompleks namun elegan menjadi fokus sejak fase awal pengembangan. Gerakan 4 hatch yang membuka dan menutup secara sinkron melalui mekanisme linkage memberikan pengalaman visual yang memukau dan meningkatkan antusiasme pilot. Dan kesannya seperti kita lihat di anime Gundam ya guys. Tangga. Terdapat tangga dan pegangan untuk membantu proses naik dan turun dengan aman, baik di bagian depan Arcax maupun di dalam dan luar kokpit. Selain menambah stabilitas dengan dukungan 3 titik, elemen ini juga dirancang agar tetap terlihat rapi secara visual. Kita bahas kursi, joystick, pedal, switch, dan panel sentuh. Joystick. Terdapat satu joystick di kiri dan kanan kursi. Joystick dapat dimiringkan ke depan, belakang, kiri dan kanan, serta dilengkapi 6 tombol pengoperasian dan 2 saklar tipe sisau. Gak ada mode getar kayak PlayStation ya guys. Pedal.
Pedal berbentuk sisau ditempatkan horizontal di kiri dan vertikal di kanan. Terdapat saklar pada tumit untuk membuka dan menutup hatch. Switch. Panel sentuh yang menampilkan status unit berada di sisi kanan kursi. Beberapa operasi seperti perubahan mode dan gerakan kepala dikendalikan dari panel ini. Touch panel. Saklar darurat dan tombol lainnya dipasang di dekat joystick, termasuk pemilihan mode operasi manual di dalam kokpit atau remote. Kali ini kita bahas interior. Mock-up 1:1. Selama pengembangan, mock-up skala 1:1 dibuat untuk menguji berbagai metode operasi dan penempatan peralatan hingga ke tingkat milimeter untuk menemukan konfigurasi optimal. Nah tuh guys, sampai milimeter hitungannya guys. Teliti amat ya. 4 monitor navigasi. 4 layar menampilkan video dari kamera di luar tubuh robot sesuai orientasi depan, belakang, kiri dan kanan. Nggak perlu spion ya guys. Sistem secara otomatis beralih di antara 9 kamera untuk memberikan sudut pandang terbaik sesuai operasi pilot. Selain tampilan kamera, monitor juga menampilkan informasi penting seperti kecepatan, sudut kemiringan badan, daya baterai tersisa, status lengan, dan unit utama. Lanjut, kita bahas desain bagian-bagian pada robot Arcax ini. Kepala. Berbasis desain mono-eye khas robot menggabungkan fungsi dan estetika mekanikal. Bagian ini dibuat dari kombinasi material FRP dan cetak 3D. Gerakannya bisa berputar ke kanan dan ke kiri. Tubuh. Bentuk besar untuk memberikan ruang kokpit luas dengan siluet dinamis berbentuk berlian agar tidak terlihat monoton. Panel daya untuk tubuh bagian atas ditempatkan di backpack belakang. Hatch atau pintu palka. Memiliki mekanisme linkage yang memungkinkan gerakan buka tutup kompleks dan berkesan. Arm atau lengan. Meski tampil kokoh, proporsinya dibuat menyerupai lengan manusia untuk menghasilkan gerakan yang alami. Gerakan, bahu, atas bawah, depan belakang, dan siku membengkuk. Tangan. Struktur dasar berupa rangka logam dengan lapisan luar resin printing 3D. Satu aktuator dapat menggerakkan 3 sendi sekaligus, memungkinkan gerakan jari, presisi, dan bobot lebih ringan. Kelima jari dapat bergerak independen alias mandiri. Waist atau pinggang. Terdapat ruang berisi sistem distribusi tenaga dan baterai. Kaki depan meniru anatomi kaki manusia dengan rangka melengkung di bagian tengah. Dilengkapi silinder besar untuk perubahan mode dan ban forklift untuk sistem kemudi. Pokoknya canggih deh nih robot. Frame. Rangka mengacu pada struktur mesin konstruksi, menggunakan pipa dan pelat baja las dengan kekuatan tinggi dan bobot optimal total 3,5 ton. Desain mempertahankan estetika robot sambil tetap fungsional. Keselamatan Arcax. Didasarkan pada standar internasional ISO IEC Guide 51 dan ISO 12100. Beberapa fitur keamanan, tombol emergency stop di kokpit dan kaki, sistem batas gerak sendi berlapis, soft limit, limit switch, hard stopper, stabilitas anti terbalik setara alat konstruksi, 20 derajat mode robot, 30 derajat mode kendaraan. Hatch hanya bisa dibuka bila 4 saklar ditekan bersamaan untuk mencegah jepitan. Emang sih buatan negeri samurai ini patut dianjungin jempol.